Silakan duduk kembali. Ini Senin tanggal 19 Januari. Baik, namanya pemohon dan pemohon Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini Senin 19 Januari 2026, Majelis 11A melaksanakan sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh PT Ayani Family Group. Ada sebanyak 5 berkas sengketa gugatan yang akan diperiksa oleh majelis. Sidang pemeriksaan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terbuka yang mewakili dalam persidangan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk sidang hari ini diwakili oleh dari tim BKP oleh Bu Mary Kusuma Dewi, Bapak Direktur Sutarmadi, dan saya Taufik Marasabesi yang mulia. Baik, ketiga ada dari pihak tergugat. Kemudian dari pihak penggugat yang mewakili dalam persidangan atas nama siapa dan selaku apa? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey, Saudara Hilario Julansa, dan Saudara Fajar Rizwandi selaku kuasa majelis. Baik, ketiganya ada surat kuasa yang mewakili pihak penggugat dan setor. Ada majelis. Sebentar ya. Baik, hari ini merupakan persidangan ketiga, namun demikian di dua sidang sebelumnya penggugat tidak hadir karena majelis meminta kepada pihak panitera untuk membacakan penetapan ketua pengadilan baca. Silakan. Penetapan nomor PEN 1323/PP/BL/2025. Demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Surat banding gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Pajak dengan nomor sengketa sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. 2. Putusan Ketua Pengadilan Pajak Republik Indonesia nomor F15/PP/2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor F-5/PP/2025 tentang susunan majelis hakim dan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak. Menimbang bahwa untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak ini dengan acara biasa perlu ditunjuk majelis sebagaimana disebut di bawah ini. Perhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menetapkan menunjuk majelis 11A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Juwari Edi Winarto, SH, SEFM sebagai Hakim Ketua. 2. Gilberti Pandiangan, SE, SH, MSI sebagai Hakim Anggota. 3. Beni Mangoting, SE, SSD, SH, AK, MH, MBUS sebagai Hakim Anggota.
dibantu oleh Ahmad Santri Purnain sebagai panitera pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan kedua pengadilan pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SE AKMSI MHCA. Baik, terima kasih Panitera pengganti. Kepada ini yang membawa kamera siapa? Pihak penggugat ya? Betul majelis. Ini sudah on. Sudah nyala? Belum? Sudah majelis. Tidak meminta izin kepada majelis? Kami sudah bersurat majelis. Sudah Dari bersurat? sejak bulan September majelis. Ya, baik. Itu dinyatakan di majelis ya, sidang. Majelis akan membuat kesepakatan dengan pihak penggugat. Ya. Jadi begini, majelis mengizinkan penggugat untuk merekam jaring persidangan selama memang untuk keperluan penyelesaian sengketa. Ya. Apakah kemudian itu dipergunakan oleh penggugat untuk kemudian filing, kemudian menyusun strategi dan lain-lain, silakan ya, majelis izinkan. Tapi kalau kemudian dipergunakan di luar itu majelis larang ya, sepanjang itu penggugat sepakat dengan syarat majelis, dipersilakan ya. Terima kasih majelis. Baik, kemudian berikutnya majelis akan melakukan pemeriksaan terkait legal standing dari pihak penggugat. Minta tolong Pak Imam Kota dilanjutkan pemeriksaannya. Baik. Majelis akan melakukan pemeriksaan legal standing dari kuasa hukum ya. Sebelumnya majelis bertanya, ini kuasa hukumnya ada berapa ini yang akan mewakili prinsipal? Di dalam kuasa ada 4 majelis. Yang hadir pada hari ini hanya 3. Yang atas nama Dr. Alessandro Rey, Hilario Julansa, dan Fajar Riswandi. yang tidak hadir Muhammad Yudi. Betul majelis. Ya. Kalau yang menandatangani surat gugatan atas nama Direktur Direkturnya? Ya, betul. berarti bukan kuasa hukumnya. Yang menandatangani gugatan kuasa majelis, tapi diberikan kuasa oleh direktur. Ya, baik, ini kami melihat surat kuasa ya. Ya, ini berarti ini detailnya bukan surat kuasa khusus ya, surat kuasa begitu ya. Substansinya surat kuasa khusus majelis, karena di bagian tengahnya itu kan disebutkan khusus untuk melakukan hal-hal apa saja. Ya, baik. Tadi yang tidak hadir siapa? Muhammad Yudi Jaman majelis. Muhammad Yudi Saiful Jaman. Ya. Baik, untuk pemberi kuasanya adalah atas nama Ferianto ya. Betul majelis. Akte aslinya Sudah diberikan ke majelis. baik. Kalau KTP pemberi kuasa dilampirkan tidak? KTP pemberi kuasa. Yang kami lampirkan hanya akte majelis, asli dan kopinya. Kalau KTP diperlukan nanti kami Ya, sampaikan. jadi disusulkan ya. Ya. Pemberi kuasa Ferianto ya sebagai direktur utama. Baik, lalu izin kuasa hukum dari para kuasa hukum. Sudah kami sampaikan majelis. Baik, dari Alessandro Rey ditandatangani 2025
Hilario Julansa yang mana Pak? Saya majelis. 2025 Fajar Ismandi 2025. Ya, Saiful Jamal kita hadir dari perusahaan. Baik, kami melihat ini tindakan hukum yang dikuasakan ya, membela memberikan jasa. Oke, ada menandatangani gugatan ya. Kalau untuk penjelasan tertulis selanjutnya, apakah akan ditandatangani oleh direktur atau kuasa hukum? Di sini hanya mendatangani surat gugatan ya. Izin majelis, di paragraf berikutnya kami diberikan kewenangan juga untuk menindaklanjuti hukum acara peradilan pajak, termasuk menyampaikan bantahan atas tanggapan maupun bantahan atas penjelasan tertulis, bahkan menghadirkan saksi dan ahli, termasuk juga menyampaikan kesimpulan majelis. Baik, di sini ada kata-kata menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi sekarang posisinya apa ini saat ini? Tidak langsung majelis. Tidak langsung ya. Live-nya tidak dilakukan ya. Kami belum punya infrastruktur majelis. Ya, tapi kan di sini dinyatakan masalahnya ya. Betul. Membuat, mencetak, dan mempublikasikan fakta yang terungkap sebagai karya ilmiah. Nah, selanjutnya untuk kata-kata diberikan dengan hak substitusi. Apa substansinya ini? Apakah penggugat bisa saling menggantikan begitu? Bisa diganti atau bagaimana? Ya, makna daripada substitusi majelis apabila para kuasa itu berhalangan dan dianggap perlu oleh penerima kuasa untuk bisa memberikan kembali kepada kuasa yang lain majelis. Ya, dan itu bersifat insidental ya, kalau memang diperlukan. Baik, nanti juga akan ada tanggapan dari tergugat ya. Dari segi legal standing untuk sementara dulu ya. Selanjutnya untuk pengajuan gugatan ya, dari segi jangka waktu juga masih dalam jangka waktu ya. Untuk selanjutnya nanti akan meminta tanggapan dari tergugat. Namun tentu saja kami kembalikan dulu ke ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Hakim anggota. Ya, kepada tergugat terkait pemeriksaan formal dari majelis, ada tanggapan dari pihak tergugat? Kalau untuk saat ini belum yang mulia. Baik. Kemudian terkait agenda persidangan hari ini, ya kepada para pihak yang hari ini merupakan persidangan ketiga ya, pemohon tiga ya. Di sidang sebelumnya pihak tergugat telah menyampaikan penjelasan terkait penjelasan tertulis atas gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Nah, sebelum kepada pihak penggugat, majelis tanyakan kepada pihak penggugat, sedianya kalau dari sisi urutan gitu ya, sidang ketiga itu hak dari pihak penggugat. Namun demikian ini kan memang di sidang pertama dan kedua agak berbeda gitu ya. Nah, apakah penggugat di sidang hari ini telah membuat penjelasan tertulis atas tanggapan dari pihak tergugat, atau penggugat ingin mendengarkan secara ringkas terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak tergugat di dalam surat penjelasan tertulisnya, penggugat? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum masuk ke materi, tadi karena
persidangan ini adalah persidangan pertama majelis buat kami, dan ini adalah masih berkaitan dengan formalitas. Maka menurut penggugat majelis tidak ada salahnya kalau kemudian penggugat juga mendapat perlakuan yang sama seperti ketika majelis hakim, khususnya hakim anggota Pak Benny Mangoting, memeriksa legal standing daripada penggugat. Nah, tadi kan hakim anggota sudah memeriksa secara komprehensif ya terkait dengan legal standing penggugat. Maka tidak ada salahnya majelis kalau penggugat pemohon supaya tergugat juga bisa menyampaikan atau majelis bisa menyampaikan pihak yang mewakili tergugat ya. Jadi misalnya hari ini kami tidak tahu kami beracara dengan siapa majelis tergugat, tergugatnya siapa, dibuktikan dengan apa, dan kemudian sebagaimana penggugat tadi sudah menyampaikan identitas penggugat melalui IKH, mungkin juga identitas yang sama bisa diberikan ya, supaya equality before the law-nya terlihat majelis ya. Demikian majelis. Baik. Ya, di awal tadi majelis sudah menanyakan kepada pihak tergugat yang ada di sidang hari ini. Tadi disampaikan oleh pihak tergugat adalah saudari Mary Kusuma Dewi Sumarna sesuai dengan surat tugas yang disampaikan oleh pihak tergugat. Kemudian Lili Budi Sudarmadi, Taufik Marasabesi. Ini adalah surat tugas yang disampaikan oleh pihak tergugat. Nah, majelis kira ini mencukupi terkait dengan surat penugasan dari pihak tergugat dalam persidangan. Apakah bisa diberikan kopinya kepada penggugat majelis? Baik, nanti dikasihkan ya. Nanti dikasihkan ya, penggugat ya. Oke. Ya, itu satu majelis. Kemudian berikutnya majelis, tadi kan juga hakim anggota menanyakan legal standing prinsipal ya, yaitu KTP majelis ya. Jadi memang tidak ada salahnya juga kalau memang prinsipal ditanya KTP, kuasa hukumnya juga identitasnya sudah diperlihatkan majelis melalui KH. Tidak ada salahnya juga kalau misalnya wakil tergugat juga diperlihatkan tanda pengenalnya majelis, supaya ada kesamaan kedudukan kita ini majelis. Jangan sampai nanti persidangan ini kan dilihat berat sekali nih penggugat untuk membuktikan legal standingnya begitu majelis ya. Sementara tergugat itu ringan sekali membuktikan legal standingnya. Yang dimaksud penggugat KTP-nya atau kartu apa namanya anggotanya yang bersangkutan? Ya, sepanjang bisa membuktikan identitas majelis. Oke, baik. Nanti di KTP-nya disampaikan saja ya, tergugat ya. Atau nanti nanti saya. Baik, nanti aja apa namanya melalui panitera ya. Ini biar sedang berjalan ya. Penggugat kembali ke tadi pertanyaan majelis. Ya, baik. Terima kasih majelis. Sebelum penggugat masuk ke yang poin majelis sampaikan tadi, mohon izin majelis supaya majelis juga mendapatkan gambaran perkara akuo majelis, karena ini hubungannya dengan bantahan yang majelis sampaikan tadi. Sebenarnya majelis kami ini atau penggugat baru menerima tanggapan yang di email itu tanggal 9 Januari majelis. Sebentar. Ya. Penggugat menerima surat tanggapan. Penggugat baru menerima tanggapan majelis yang di email kepada kami tanggal 9 Januari 2026. Kalau kita merujuk kepada hukum acara, sebenarnya kami diberikan waktu 30 hari majelis untuk menyampaikan bantahan. Dan sebenarnya kami kurang paham kenapa sidangnya dimulai 15 Desember majelis. Menurut kami harusnya sidang perdana itu dilaksanakan ketika bantahan itu sudah disampaikan. Apalagi nyata-nyata tergugat memang menyampaikan tanggapan. Ya, jadi kalau kami mau sampaikan dulu kepada majelis ya bahwa bukti bahwa penggugat itu baru menerima email ini 9 Januari majelis. Kami sampaikan dulu kepada majelis.
artinya sampai dengan persidangan ini dimulai, pemohon belum menyampaikan surat bantahan gitu ya? Betul majelis, karena memang jangka waktu kami belum habis dan memang baru kami terima 9 Januari. Pemohon sudah membuat surat bantahan? Kami sedang membuat majelis. Sedang membuat? Iya. Nanti sampaikan di persidangan saja ya? Baik majelis. Baik. Kemudian majelis perlu kami sampaikan juga kepada majelis bahwa dari awal kami memang menyampaikan gugatan itu secara onsite majelis. Ya. Mohon izin majelis supaya kita clear saja terhadap persidangan ini bahwa tujuan kami mengajukan gugatan secara onsite adalah memang kami itu memohon supaya persidangannya dilaksanakan secara onsite juga. Kami punya pengalaman majelis, kami mengajukan elektronik, lalu kami mohon sidangnya onsite. Lalu kemudian majelisnya mengatakan, siapa suruh Anda mengajukannya elektronik? Pemohon, majelis potong saja ya. Dari majelis tidak ada masalah ya, pemohon penanggung sidang secara onsite ya. Jadi clear lah pokoknya ya. Lanjut saja ke yang lain. Baik majelis. Jadi kami akan persiapkan majelis bantahannya. Kemudian berkaitan dengan penjelasan tertulis dari tergugat, ya, mungkin bisa disampaikan dulu majelis kira-kira apa poinnya, karena kami sudah menyampaikan gugatan kami dan sudah diberikan tanggapan, tapi karena kami belum menyampaikan bantahan, mungkin penggugat bisa mendengar terlebih dahulu dari tergugat terkait dengan tanggapan tergugat. Baik, nanti begini para pihak, jadi sidang hari ini nanti tergugat sampaikan penjelasannya secara ringkas ya, poin-poinnya apa, kemudian di sidang berikutnya di tanggal berapa? 2 ini ya? Baik, nanti di tanggal 2 giliran penggugat ya, menyampaikan penjelasannya nanti. Baik. Silakan yang mewakili dari pihak tergugat. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Pada persidangan yang pertama kami ditugaskan untuk memberikan tanggapan terkait apakah surat yang digugat adalah keputusan atau bisiking, sehingga kami baru menanggapi sebatas penugasan dari yang mulia majelis, dan kami juga baru menyampaikan terkait kronologis sehingga keluarlah surat yang menjadi objek gugatan aku. Yaitu kami sampaikan secara ringkas terkait dengan kronologis bahwa sebagaimana di halaman 2 data dan fakta kami sudah menyampaikan pada tanggal 29 Mei 2023 terbit SKPKB. Kami sampaikan untuk satu sengketa dulu yang dia ini sifatnya sama untuk terima sengketa aku, yaitu terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2. Nomor SKP adalah 0016-240-18-101-23 tanggal 29 Mei 2023 masa baca September 2018, di mana atas SKP tersebut tanggal 10 Agustus 2023 penggugat mengajukan permohonan keberatan, dan tanggal 27 November 2023 tergugat menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 0009/NKEP non keberatan PJ KPP 2501/2023 tentang pembetulan atas SKPKB bagaimana yang sudah disebutkan, masa pajaknya September 2018 dan diterbitkan secara jabatan, dan untuk lampirannya sudah kami lampirkan. Lalu tanggal 8 Mei 2024 tergugat menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 00040/PJ/WPJ 25/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh nomor 016-240-18-101-23 tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana telah dibetulkan dengan surat keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 00019/NKEP/PJ/KPP 2501/2023 tanggal 27 November 2023 masa pajak September 2018. Lalu yang kelima, tanggal 6 Agustus 2024 penggugat mengajukan banding atas Cap 0040 Cap dan seterusnya yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 6 Agustus 2024, dan sidang tersebut sudah dicukupkan pada persidangan di Majelis 9B. Lalu tanggal 15 Juli 2025 penggugat menyampaikan surat nomor 377/ACC/SK
garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan gugatan atas SKPKB nomor 0016 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023. Lalu poin ke-7 tanggal 29 Agustus 2025 tergugat menerbitkan tanggapan atas surat akuo sebagaimana yang digugat, dan tanggal 26 September 2025 penggugat menyampaikan gugatan atas S269 garing WPJ 25 garing 2025 sebagaimana yang disidangkan pada sidang akuo. Lalu terkait dengan tanggapan tergugat, yaitu adanya pasal dasar hukum dari halaman 4 sampai dengan halaman 5, dan tanggapan tergugat terkait ketentuan formal pada intinya adalah apakah surat tersebut merupakan objek gugatan atau bisiking. Tergugat menyampaikan bahwa atas surat yang digugat bukan merupakan objek gugatan di pengadilan pajak, bahwa terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar kenapa surat akuo bukan merupakan objek gugatan di pengadilan, yaitu yang pertama, A. Surat akuo bukan merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, bahwa surat yang diajukan gugatan tidak memenuhi unsur keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selanjutnya, junto pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang TUN sebagaimana telah berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa surat akuo merupakan tanggapan atau jawaban atas surat penggugat nomor 377 garing ADC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan keputusan adalah surat penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Lalu pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak juga mengatur mengenai definisi gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang pun mengatur mengenai definisi keputusan, yaitu keputusan tata usaha negara penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat itu dapat dikatakan sebagai keputusan apabila bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Tapi langsung yang mulia di poin 8, bahwa surat akuo hanya merupakan tanggapan atau jawaban tergugat sehubungan dengan permohonan penggugat untuk menerbitkan surat keputusan keberatan. Yang pada faktanya tergugat telah menerbitkan surat keputusan keberatan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat. Bahwa surat akuo meskipun ditujukan kepada penggugat, namun isinya hanya bersifat sebagai pemberian informasi sehingga tidak menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum yang baru, menghapus hubungan hukum yang telah ada, maupun menetapkan status kepada penggugat. Poin 9, bahwa surat akuo merupakan surat dalam rangka keperluan komunikasi formal dari tergugat sehubungan dengan tugas atau kegiatan kedinasan dalam lingkup menjawab surat penggugat. Surat akuo berisi pemberitahuan informasi kepada penggugat bahwa permohonan keberatan penggugat atas SKPKB PPh Final Pasal 4 Ayat 2 nomor 0016 dan seterusnya tanggal 29 Mei 2023 masa baca September 2018 melalui surat keberatan nomor 071 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 8 Romawi garing 2023 tanggal 8 Agustus 2023 telah diterbitkan surat keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 00040 garing KEP garing PJ garing WPJ 25 garing 2024 tanggal 8 Agustus 2023 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 00016 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana telah dibetulkan dengan surat keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 00019 garing NKEP garing PJ garing KPP 2501
garing 2023 tanggal 27 November 2023 masa baca September 2018. Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa surat yang diajukan gugatan tidak memenuhi unsur-unsur keputusan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan pajak. Surat aku yang kedua yang mulia, bahwa surat aku tidak memenuhi unsur-unsur objek gugatan dalam pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUHP dengan penjelasan bahwa dalam surat gugatan bahwa pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUHP diatur bahwa keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan mohon izin gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 atau hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal atas pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUHP dapat disimpulkan bahwa objek gugatan adalah keputusan seeking yang didahului dengan adanya ringkas saja dulu kan. Bahwa seharusnya terdapat dua keputusan seeking, yaitu keputusan yang digugat adalah merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari keputusan yang pertama atau sebelumnya. Bahwa sebagaimana telah tergugat jelaskan sebelumnya, surat tanggapan atau jawaban atas surat permohonan penggugat atau surat akuo tidak memenuhi unsur-unsur keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak junto pasal 1 angka 9 Undang-Undang PUL karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Tetap bisa diteruskan ya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan majelis saja. Baik, ini terkait dengan apa namanya? Apakah S266 ya? S269 ini yang mulia. Ya. Kenapa? Enggak. Yang kami bacakan barusan S269 tapi S266 ada yang mulia. S269 ya. Apakah S269 ini merupakan objek gugatan yang bisa diajukan ke pengadilan pajak kira-kira seperti itu ya? Benar yang mulia. Dari penjelasan dari pihak tergugat tadi, ini majelis melihat apa yang berbeda antara pihak tergugat dan penggugat ya. Kalau dari sisi S-nya tidak ada masalah ya, apapun lah, mau itu bentuknya S maupun bentuknya cap, yang penting kan substansinya kan begitu ya. Ini tergugat setuju nggak? Bagaimana ini? Nomenklaturnya S begitu ya. Namun demikian kalau kemudian substansinya itu memenuhi syarat-syarat tadi ya, bisa disebut sebagai benar ya, seeking, tidak ada masalah ya, itu benar. dan sebagainya. Oke, baik. Dari sisi itu tidak ada perbedaan antara tergugat dari penggugat. Kemudian yang bersifat individual tidak ada masalah ya, individual. Kemudian terkait dengan bersifat konkret, secara spesifik, menurut tergugat apa? Bahwa surat itu memang kami buat yang mulia terkait konkret bentuknya ada dan ditujukan kepada. Tidak ada masalah ya. Benar ya. Barangkali mungkin yang berbeda adalah terkait dengan masalah apa berakibat hukum ya. Benar yang mulia. Menurut tergugat tadi majelis menangkap ini tidak ada akibat hukum, ini hanya merupakan surat penjelasan begitu ya. Benar yang mulia majelis. Baik. Sedikit majelis mendalami apa yang disampaikan oleh pihak tergugat. Menurut tergugat, surat yang disampaikan oleh pihak tergugat pada saat proses administrasi di pihak tergugat ya. Penggugat ini kan mengajukan surat nomor, ini majelis kebetulan membaca yang S266 ya. Ada surat dari pihak penggugat yang meminta permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengajukan keberatan atas SKPKB begitu ya. Menurut tergugat isinya apa surat itu? Pada intinya bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat di tanggal 10 Agustus 2023, penggugat menyatakan bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan sehubungan dengan keluarnya SKPKB nomor 9
266 yang mulia, nomor 0019 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 belum diproses oleh tergugat yang mulia selama 12 intinya bulan. begitu ya. Benar. Surat dari pihak penggugat kemudian penggugat minta itu menerbitkan keputusan yang mengabulkan permohonan penggugat gitu. Benar. Baru kemudian tergugat menerbitkan kalau majelis pegang ini adalah S266 gitu ya. Jadi isinya tadi penjelasan menurut tergugat. Benar yang mulia. Oke, baik. Ya, penggugat tadi sudah mendengar ya. Nanti silakan penggugat pelajari, termasuk surat tertulis dari pihak tergugat ya. Silakan disampaikan tanggapannya di persidangan berikutnya. Pada intinya majelis tadi melihat ada satu poin besar dari yang disampaikan oleh pihak tergugat yang berbeda antara penggugat masalah berakibat hukum. Syarat-syarat lainnya majelis lihat tidak ada perbedaan antara pihak tergugat dan penggugat. Nah, nanti di samping menanggapi substansi yang disampaikan oleh pihak tergugat, nanti penggugat perjelas kembali ya. Kan ada petitum-petitum yang disampaikan oleh pihak penggugat dalam surat tanggapannya begitu ya. Nah, kalau dari sisi masing-masing ya nanti disampaikan maksud dari petitum tersebut. Kemudian yang kedua, kalau majelis lihat petitanya begitu ya. Nanti penggugat coba lihat apakah memang ada kaitan antara misalkan ya petitum nomor 1 dengan petitum nomor 4 barangkali ada kaitan. Terus kemudian kalau memang ada kaitan seperti itu, apakah kemudian itu nanti bisa dibaca sebagai satu petitum begitu ya? Nanti silakan dilihat kembali terkait dengan masalah petita dari pihak penggugat. Hal yang lainnya silakan penggugat ya tanggapi. Nanti majelis sementara masih akan melihat hal seperti itu. Nanti melihat perkembangan seperti apa nanti di persidangan berikutnya. Ya. Lagi, silakan. Terima kasih Ketua. Saudara tergugat dengan gugatan yang disampaikan penggugat, ya, sebagaimana juga tadi yang ditanyakan oleh Hakim Ketua, bahwa menurut saudara surat penggugat itu tidak mempunyai dampak hukum gitu. Berdasarkan pertimbangan pendapat kami ya yang mulia. Apa alat ukur yang saudara gunakan sehingga saudara bisa menyimpulkan demikian? Bahwa surat ini hanya pemberitahuan yang mulia, yaitu terkait dengan kegiatan kedinasan untuk menjawab dari surat penerbitan KEP keberatan atas permohonan keberatan yang sudah diajukan oleh penggugat. Kami hanya menyampaikan pemberitahuan bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan terkait dengan penerbitan SKPKB sudah kami terbitkan yang mulia di tanggal sebagaimana kronologis yang sudah kami sampaikan, sehingga menurut kami hasil pertimbangan kami adalah atas S tersebut yang sebagaimana yang digugat S1 tidak berimplikasi hukum yang mulia, karena surat itu hanya merupakan pemberitahuan informasi bahwa atas permohonan keberatan yang sudah diajukan atas hal tersebut sudah kami proses dan penggugat sendiri sudah mengajukan permohonan banding atas KEP keputusan keberatan yang tergugat terbitkan. Di dalam memproses setiap permohonan dari wajib pajak secara umum, tentu di unit saudara ada tata cara ataupun prosedur ataupun SOP. Nah, saudara bisa menjelaskan bahwa dari surat yang diajukan oleh penggugat sehingga saudara menerbitkan surat-surat tadi ada 6 surat ya, S266 sampai S sekian, ya, itu di tata caranya bagaimana sehingga saudara mengeluarkan surat ini? Nah, mohon izin mulai dari permohonan keberatan, keputusan keberatan, non keberatan atau hanya terkait dengan S266 yang mulia? Langsung ke S266-nya, karena Baik. S266 ini yang fokus kita untuk disidangkan. Baik yang mulia, atas permohonan permohonan atau tanggapan dari surat penggugat terkait dengan yang saat ini S266 yaitu surat 380 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 pada dasarnya
tergugat dalam hal ini adalah Kamil Aceh juga akan mempertimbangkan apa yang dimohonkan dan apa substansi dari permohonan tersebut yang mulia. Dan kami pada saat sebelum mengeluarkan surat jawaban yaitu S266 yang digugat, kami sudah melakukan penelitian apakah memang objek yang diajukan permohonan yaitu objek keberatan atas SKPKP tersebut, apakah sudah dilakukan penerbitan surat keputusan keberatan atau tidak yang mulia. Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan bahwa diketahui atas permohonan keberatan yang diajukan di tanggal 10 Agustus 2023 dengan surat permohonan nomor 074/ACC/SK/8 Romawi 2023 sudah kami terbitkan surat keputusan keberatan, sehingga berdasarkan kesimpulan-kesimpulan atau data dan fakta yang ada, kami menyampaikan surat sebagaimana surat yang digugat yaitu S266 yang ditulis. Laporan penelitian untuk surat yang saudara terbitkan tersebut sudah disampaikan ke majelis? Belum yang mulia. Nanti Ini sedang berikut. kami tanyakan di unit vertikal yang baik. Demikian itu. Masih ada satu. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia Ketua. Tergugat menyampaikan bahwa dari 5 gugatan ini ya, Baik. semua sudah diajukan keberatan. Sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana kami sampaikan di kronologis sudah ya mulia. Lalu yang diajukan keberatan ini semua juga apakah diajukan banding? Benar ya mulia. Apakah tergugat mengetahui proses bandingnya sudah sampai di mana? Mohon izin, sebagaimana tim yang bersidang bukan kami yang mulia, tetapi di majelis 9B kami mendapatkan cerita bahwa atau informasi bahwa sidang sudah dicukupkan yang mulia, tetapi belum ada putusan yang mulia. Kelima berkas Benar yang mulia. sudah dicukupkan yang belum diucapkan. Ya, itu dulu. Mas Ketua. Terima kasih Pak Imam Anggota. Ya, sekali lagi ya kepada penggugat ya, nanti di sidang berikutnya penggugat silakan penggugat menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak tergugat. Kemudian perjelas ya tadi ya berita dari penggugat. Kemudian ada beberapa hal penggugat, ini majelis melihat pendapat dari pihak penggugat berkaitan dengan surat tergugat dan disediakan oleh pihak penggugat. Nanti coba dicatat penggugat. Yang pertama, apakah penggugat menilai ya SKPKP ini kalau majelis ini adalah S268 ya. Tapi ini nanti juga mewakili untuk sengketa yang lain. Apakah SKPKB nomor 0017 gitu ya, kemudian dibenturkan dengan SKPKB 0014 gitu ya. Apakah ini merupakan keputusan yang berdiri sendiri atau satu kesatuan gitu? Silakan nanti disampaikan. Kemudian yang kedua, apakah keputusan keberatan nomor KEP 00041 telah menjawab surat keberatan dari pihak penggugat yang terlepas dari isi keputusannya ya, menolak atau kemudian mengabulkan. Artinya gini, nanti surat keberatan dari pihak penggugat itu isinya apa, kemudian apakah itu dijawab oleh pihak tergugat melalui sistem keberatannya. Kemudian nanti perjelas kembali penggugat di dalam surat gugatannya kan menyatakan tergugat tidak menerbitkan keputusan keberatan atas SKPKB 0017 begitu ya. Nah, nanti pertimbangannya apa? Itu sampaikan kepada majelis ya. Majelis ini melihat pertimbangan dari pihak penggugat. Kemudian tadi ada perbedaan antara tergugat dengan pihak penggugat terkait dengan masalah definisi berakibat hukum. Nah, ini silakan nanti dikuatkan karena majelis lihat ini adalah salah satu titik sengketa antara pihak tergugat dan penggugat. Kemudian tadi dari pihak tergugat menyatakan ada keputusan keberatan, kemudian diajukan banding sampai kemudian dicukupkan ya. Ini belum ada putusan pengadilan pajak yang penggugat.
Nanti silakan dicek ya. Nah, terus kemudian penggugat ini melihat keputusan keberatan itu status hukumnya seperti apa, ya, menurut versi dari pihak penggugat. Itu saja tambahan dari majelis. Nanti silakan pihak penggugat menyampaikan penjelasannya dalam bentuk tertulis ya penggugat ya. Nanti tinggal di persidangan disampaikan secara poin-poinnya saja. Baik, sebelum ditutup oleh majelis dari pihak penggugat, ada yang disampaikan penggugat? Baik, terima kasih majelis. Penggugat nanti akan sampaikan secara lebih komprehensif dan lebih detail saja. Tapi satu yang penggugat ingin tinggalkan, pesan mungkin majelis pada persidangan ini, bahwa tergugat tadi tidak menganalisis norma pasal 25. Ya, sebenarnya titik persoalannya ada di situ majelis. Ya, norma pasal 25 Undang-Undang KUP itu jelas mengatur bahwa keberatan itu hanya dapat diajukan terhadap SKP, tidak terhadap keputusan majelis. Nah, ini merupakan starting point yang tidak ditanggapi tadi. Tadi penggugat sudah mencermati begitu majelis. Sangat disayangkan tidak ditanggapi. Jadi kalau kemudian dianggap sudah ada keputusan keberatan, padahal permohonan pemohon itu kan tidak ditanggapi. Dalam kasus PPH Badan, majelis misalnya sederhananya, kami mengajukan permohonan keberatan terhadap SKP 05. Tapi terhadap permohonan SKP 05 itu tidak dijawab. Justru dijawabnya terhadap SKP pembetulan 020 dan 09. Nah, sementara kita sepakat bahwa keputusan keberatan itu hanya dapat diberikan atas permohonan. Baik, penggugat, ini yang majelis tanyakan tadi. Betul majelis. Nanti Kami akan penggugat sampaikan di Ya. penjelasan tertulisnya, termasuk hubungan antara SKP, nanti sebut saja lah ya. Yang pertama dengan pembetulan, kemudian bagaimana status keputusan keberatan. Nah, yang disampaikan oleh penggugat tadi ini pertanyaan kepada pihak tergugat kan? betul majelis. Maksudnya kami ingin menyampaikan bahwa apa yang tergugat sampaikan tadi kurang lebih sekitar 15-20 menit itu tidak menyinggung masalah itu. Baik, dicatat tergugat ya, silakan disampaikan. Baik. Nanti Pak Penggugat silakan disampaikan secara komprehensif ya di penjelasan tertulisnya. Baik, dicatat para dia sidang lanjutan akan dilaksanakan di tanggal 2 Februari 2026. Sidang pemeriksaan berkas sengketa yang diajukan oleh PT Ayani Family Group sebanyak 5 berkas sengketa gugatan yang pemeriksaannya ditutup. Selesai, silakan meninggalkan persidangan. Terima kasih majelis.